Untuk putusan tadi pagi sudah kita dapat sekitar jam 9. Pada pokoknya putusan dari perkara perceraian ini antara penggugat klien kami, Ibu Tasya, dengan tergugat yaitu Bapak Ahmad, pada pokoknya mengabulkan permohonan kami. Jadi dalam putusan diputus bahwa perceraian ini syarat-syarat yang kita ajukan itu sudah terpenuhi sehingga diputus cerai. Lalu mengenai hak asuh anak juga sebagaimana telah kami sampaikan pada persidangan pertama, itu sudah disepakati sehingga itu juga tertuang dalam putusan hak asuh anak diasuh secara bersama. Nanti untuk waktunya orang tua bisa membagi. Jadi kalau ditanya putusannya bagaimana ya, apa sudah yang kita mohonkan ya dikabulkan oleh majelis hakim ya. Sudah resmi ya? Sudah resmi cerai. Cuma ya masalah bandingan tuh masih hak ya. Iya, jadi dari tergugat bisa mempunyai hak untuk melakukan banding dan itu waktunya masih ada waktu 14 hari. Jadi kita masih melihat apakah nanti dari pihak tergugat melakukan banding atau tidak. Karena banding itu merupakan hak juga, jadi secara hukum diberikan waktu selama 14 hari. Cuma pada prinsipnya kalau kami penggugat ya kami menerima karena memang apa yang kami mintakan itu dikabulkan. Ya, sehingga ya kita melihat ke depannya aja, kalau misalnya tidak ada banding ya berarti putusan ini nanti telah memiliki kekuatan hukum mengikat atau inkrah. Gonogini kita nggak pernah bahas harta gonogini dalam gugatan, kita nggak pernah minta. Jadi itu memang bukan masalah. Jadi terkait untuk harta gonogini tidak ada, tapi yang di ini ya masalah kasuh anak sih. Respon ya terhadap putusan ya berarti kan apa yang kita minta sesuai harapan berarti. Apa yang kita minta dikabulkan. Iya, yang kita minta dikabulkan. Resmi cerai, hak asuh juga sama Tasya. Reaksinya senang atau kayak lega. Wah, kita kalau ngomong senang ya kita belum ketemu juga ya. Kita kan komunikasi ya. Zaman sekarang udah maju, ada WhatsApp, ada telepon, ada apa. Jadi kalau tanya dia senang atau apa ya kita nggak tahu lah. Cuma yang pasti ya ini adalah apa yang kita minta. Apa yang diharapkannya dikabulkan ya, faktanya begitu. Enggak, jadi gini, kalau untuk nafkah itu kan kita kemarin juga minta simbolis ya itu ya. Jadi nanti apakah akan dipenuhi atau enggak oleh tergugat ya kembali ke dia lah. Itu kan juga sebetulnya kita juga sebagaimana kita pernah sampaikan, sebetulnya Tasya sendiri juga nggak butuh ya. Iya, ya karena memang Tasya nggak butuh nafkah juga. Kesan bang ini yang 100 rupiah itu ya bang? Iya. Terkait putusannya itu mengabulkan terkait cerainya dan hak asuh anak, gitu. Jadi intinya Jadi gini, putusan itu kita terima di baru amar. Untuk salinan lengkapnya kita juga belum terima. Jadi pertimbangan hakimnya kita belum baca, cuma yang pastinya ya mengabulkan gugatan kita sih gitu. Jadi karena memang yang kita minta itu hanya fokus di cerai dan hak asuh, putusannya yang dikabulkan itu. Bahkan juga dari awal kan kita sesimpel untuk biaya perkara juga kita minta kita yang membayar. Kita tidak meminta tergugat yang untuk membayar biaya perkara, sehingga juga dalam putusan hanya kita yang bayar biaya. Jadi ya sebetulnya hal-hal seperti itu dari klien juga tidak meminta dan tidak berharap juga. Sebetulnya itu yang penting kan proses cerainya berjalan dan memang putusannya sesuai dengan kita. Jadi dari awal memang Tasya juga nggak berharap soal nafkah, soal apapun gitu. Tetap dibuka kok. Apa hubungannya baik. Jadi nanti akan ketemu bisa 2 kali seminggu, boleh tapi tidak menginap gitu. Jadi itu sudah disepakati bersama. Jadi bapaknya tetap bisa main, tetap bisa ngurus, sama-sama sih sebenarnya gitu. Jadi kita nggak mau juga jadi udah cerai terus dia mungkin jadi musuhan, enggak lah, kan ada anak yang harus diperhatikan dan pertumbuhan anak itu kan yang utama gitu. Disepakati dari awal. Itu sudah disepakati dari awal. Dan itu disepakati dari sidang mediasi, tidak ada bantahan juga. Ya udah akhirnya ditandatangani juga bersama-sama. Iya, dan disetujui sama majelis hakim. Untuk putusan tadi pagi sudah kita dapat sekitar jam 9. Pada pokoknya putusan dari perkara perceraian ini antara penggugat klien kami, Ibu Tasya, dengan tergugat yaitu Bapak Ahmad, pada pokoknya mengabulkan permohonan kami. Jadi dalam putusan diputus bahwa perceraian ini syarat-syarat yang kita ajukan itu sudah terpenuhi sehingga diputus cerai. Lalu mengenai hak asuh anak juga sebagaimana telah kami sampaikan pada persidangan pertama, itu sudah disepakati sehingga itu juga tertuang dalam putusan hak asuh anak diasuh secara bersama. Nanti untuk waktunya orang tua bisa membagi. Jadi kalau ditanya putusannya bagaimana ya,
apa Sudah yang resmi kita cerai. mohonkan ya dikabulkan oleh majelis hakim ya Sudah resmi ya? sudah resmi cerai. Cuma ya masalah bandingan tuh masih hak ya. Iya, jadi dari tergugat bisa mempunyai hak untuk melakukan banding dan itu waktunya masih ada waktu 14 hari. Jadi kita masih melihat apakah nanti dari pihak tergugat melakukan banding atau tidak. Karena banding itu merupakan hak juga. Jadi secara hukum diberikan waktu selama 14 hari. Cuma pada prinsipnya kalau kami penggugat ya kami menerima karena memang apa yang kami mintakan itu dikabulkan. Dikabulkan, betul. Ya, sehingga ya kita melihat ke depannya aja kalau misalnya tidak ada banding ya berarti putusan ini nanti telah memiliki kekuatan hukum mengikat atau inkrah. Itu. Gonogini kita nggak pernah bahas harta gonogini dalam Nggak pernah minta. gugatan kita nggak pernah Nggak minta. ada. Jadi itu memang bukan masalah. Jadi terkait untuk harta gonogini tidak ada, tapi yang di ini ya masalah kasuanak sih. Respon ya terhadap putusan ya berarti kan apa yang kita minta Sesuai harapan sesuai ya? harapan berarti. Apa yang kita minta dikabulkan. Iya, yang kita minta dikabulkan. Resmi cerai, hak asuh juga sama Tasya. Jadi ya, Reaksinya senang atau kayak lega. Wah, kita kalau ngomong senang ya kita belum ketemu juga ya. Iya. Kita kan komunikasi ya. Ya, Baru zaman kita- sekarang udah maju, ada WhatsApp, ada telepon, ada apa. Jadi kalau tanya dia senang atau apa ya kita nggak tahu lah. Cuma yang pasti ya ini Apa adalah yang- apa yang kita minta. apa yang diharapkannya dikabulkan ya faktanya begitu. Enggak, jadi gini, kalau untuk nafkah itu kan kita kemarin juga minta simbolis ya itu ya. Jadi nanti apakah akan dipenuhi atau enggak oleh Iya. tergugat ya kembali ke dia lah. Itu kan juga sebetulnya kita juga sebagaimana kita pernah sampaikan, sebetulnya Tasya sendiri juga nggak butuh ya. Iya, ya karena memang Tasya nggak butuh nafkah juga. Kesan bang ini yang 100 rupiah itu ya bang? Iya. Terkait putusannya itu mengabulkan terkait cerainya dan hak asuh anak. Gitu. Jadi intinya di Jadi gini, putusan itu kita terima di baru amar. Iya. Untuk salinan lengkapnya kita juga belum terima. Jadi pertimbangan-pertimbangan hakimnya kita belum baca. Cuma yang pastinya ya mengabulkan gugatan kita sih itu. Gitu. Jadi karena memang yang kita minta itu hanya fokus di cerai dan hak asuh, putusannya yang dikabulkan itu. Bahkan juga dari awal kan kita sesimpel untuk biaya perkara juga kita minta kita yang membayar. Kita tidak meminta tergugat yang untuk membayar biaya perkara, sehingga juga dalam putusan Iya. akhirnya kita yang bayar Iya. biaya. Jadi ya sebetulnya hal-hal seperti itu dari klien juga tidak meminta dan tidak berharap juga. Iya. Sebetulnya itu yang penting kan proses cerainya berjalan dan memang putusannya sesuai dengan yang kita. Jadi dari awal memang Tasya juga nggak berharap soal nafkah soal apapun gitu. Tetap dibuka kok. Apa hubungannya baik. Jadi nanti akan ketemu bisa 2 kali seminggu boleh tapi tidak menginap gitu. Jadi Dan itu mereka sudah disepakati sudah dari disepakati bersama. Jadi bapaknya tetap bisa main, tetap bisa ngurus. Sama-sama sih sebenarnya gitu. Jadi kita nggak mau juga jadi udah cerai terus dia mungkin jadi musuhan, enggak lah, kan ada anak yang harus diperhatikan dan pertumbuhan anak itu kan yang utama gitu. Disepakati dari awal. Itu sudah disepakati dari awal. Dari Sudah awal. Dan itu disepakati. disepakati dari sidang mediasi, Iya. tidak ada bantahan juga. Ya udah Dan akhirnya disetujui sama- ditandatangani juga bersama-sama. Iya, dan disetujui sama majelis hakim.